Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ananda, sebelum belajar, mari kita baca doa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 3, mengenal benda di sekitarku. Alhamdulillah, hari ini kita masuk subtema baru, yaitu subtema 2, wujud benda. Pada subtema sebelumnya, kita sudah belajar fisik benda. Sekarang kita akan belajar wujud benda. Pada hari ini, kita akan belajar pembelajaran pertama. Sekarang, mari kita masuk materi baru. Materi yang insya Allah akan kita pelajari hari ini adalah: pertama, macam-macam wujud benda. Kedua, satuan jarak. Ketiga, gerakan kaki. Mengidentifikasi wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu: pertama, padat. Kedua, cair. Ketiga, gas. Di dapur ada 7 benda. Wujud bendanya apa saja ya? Pertama, sayuran. Sayuran wujud bendanya padat. Kedua, minyak goreng. Wujud bendanya cair. Ketiga, bawang. Wujud bendanya padat. Keempat, kecap. Wujud bendanya cair. Kelima, cabai. Wujud bendanya padat. Keenam, garam. Wujud bendanya padat. Yang terakhir, ada tabung gas. Tabung gas di dalamnya ada gas, termasuk wujud benda gas untuk yang di dalam tabung gas. Wujud benda gas juga bisa berupa uap air dan udara. Sekarang kita akan belajar mengonversi satuan jarak. Ananda sudah pernah melihat angkutan kota? Insya Allah sudah pernah ya. Angkutan kota adalah wujud benda padat. Kendaraan ketika menempuh perjalanan akan melalui jarak. Jarak pada kendaraan akan kita pelajari. Ini adalah Dena. Ana dan keluarganya akan pergi ke danau. Rumah Ana ke danau berapa ya jaraknya? Yaitu 15 km 700 meter. Sekarang Ana dan keluarganya
ingin pergi dari danau ke rumah paman. Berapa ya jaraknya ke rumah paman dari danau? Yaitu 5.250 meter. 15 km 700 meter dan 5.250 meter akan kita bahas. 1 km sama dengan titik-titik meter juga akan kita bahas. Mengonversi satuan jarak. Tadi Ana pergi ke danau. Jarak rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Berarti kita akan mengubah kilometer menjadi satuan meter. 15 km ditambah 700 meter. 15 km akan diubah ke meter. Jadi dikali 1000 atau ditambahkan saja nolnya 3. Kemudian 700 meter. Karena meter tidak perlu kita ubah. Satuannya sama, jadi tetap kita tulis 700 meter. 15 km ditambah 700 meter sama dengan tadi sudah kita hitung 15.000 meter ditambah 700 meter sama dengan 15.700 meter. Sekarang soal yang kedua, dari danau ke rumah paman Ana. Ana dan keluarganya mengunjungi rumah paman yang berjarak 5.250 meter. Berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer? Sekarang kita akan mengubah meter menjadi satuan kilometer. 5.250 meter. 5.000 meter diubah ke kilometer, dibagi 1000 atau dihilangkan nolnya 3 sama dengan 5 kilometer. Selisihnya 5.000 dikurang 5.250 dikurang 5.000 adalah 250 meter. 5.250 meter sama dengan 5 km ditambah 250 meter sama dengan 5 km 250 meter. Ini yang 250 meter tidak kita ubah ke kilometer, yang kita ubah hanya yang genap ribuan saja. Nanti akan ada tugas. Tugasnya akan ada soal seperti ini. Berdasarkan DNA tersebut, jaraknya rumah Ana ke danau sama dengan titik-titik kilometer, titik-titik meter, sama dengan titik-titik meter. Untuk pertanyaan pertama, bisa dilihat pada gambar denah. Tadi di gambar denah ada tulisan 15 km 700 meter. Ini ya Ananda yang ditulis angka pada denah. Kemudian untuk soal yang kedua titik-titik meter. Tadi soalnya kilometer diubah menjadi meter. Jadi cara untuk soal kedua seperti ini. Sekarang kita akan belajar mengenal alat ukur. Ini adalah alat ukur. Alat ukur yang bernama echosonder. Echosonder biasanya dipasang di kapal. Ananda akan melihat ada garis memanjang. Ini disebut gelombang suara. Cara kerja alat echosonder, Ananda akan melihat panah
Di gelombang suara, echo sounder mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Ananda bisa lihat panahnya mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Sesudah di dasar laut, gelombang suara dipantulkan kembali ke atas. Setelah kembali ke atas, ditangkap oleh alat echo sounder. Jadi akan diketahui kedalaman air. Sekarang, jika manusia ingin mengetahui kedalaman air, tidak perlu lagi untuk berenang ke dalam air, cukup menggunakan alat echo sounder. Nanti akan ada tugas. Tugasnya sama seperti yang tadi pada pembahasan denah. Nanti Ananda akan diminta mengonversi atau mengubah satuannya. Untuk soal yang lain adalah selisih atau perbedaannya. Nanti Ananda bisa mengurangi antara kapal A dan B. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi gerak, lemah, dan kuat. Ananda, tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa wujud benda gas bisa berupa udara. Apakah Ananda pernah melihat atau merasakan angin sepoi-sepoi? Melihatnya ketika ada daun yang bergerak lembut, berarti ada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi bisa kita tirukan gerakannya. Gerakan lambat adalah gerakan yang bisa menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Ke kanan, tengah, ke kiri. Jangan lupa kakinya dan tangannya dibuka sedikit. Dilakukan secara perlahan-lahan. Gerakan ini adalah gerakan menirukan angin sepoi-sepoi. Kemudian ada angin yang kencang, bisa ditirukan dengan gerakan cepat. Gerakan ini lebih cepat daripada gerakan lambat yang tadi kita sudah pelajari. Jangan lupa kaki dan tangannya dibuka juga. Kemudian gerakan berputar adalah gerakan yang menirukan angin puting beliung berputar-putar. Selanjutnya kita akan belajar melakukan gerakan kaki. Dalam gerakan lemah dan kuat bisa digabungkan dan dilakukan melalui gerakan kaki. Contohnya seperti yang ada di layar. Kaki bergerak sesuai ke kanan dan tangannya juga mengikuti gerakan kaki. Semua gerakan lemah dan cepat dengan kaki disesuaikan dengan tangannya. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah pertama, pertanyaan pengelompokan.
Pada tugas ini, Ananda akan mengelompokkan 3 wujud benda. Ananda pilih 2 benda yang merupakan wujud benda padat, 2 benda wujud benda cair, 2 benda wujud benda gas. Jadi masing-masing 2 ya. Nanti diisi dalam tabel, kemudian ditulis jawaban untuk pertanyaannya. Tugas kedua adalah matematika 5 nomor di halaman 63 untuk nomor 1 sampai 2 yang tadi kita bahas pada gambar denah. Tugas berikutnya di halaman 64 nomor 1 sampai 3 yang tadi kita bahas pada pembahasan kapal. Untuk tugas ketiga adalah video PJOK 4 gerakan yang tadi sudah kita pelajari, halaman 65 sampai 66. Demikian tugas hari ini. Sudah selesai. Sekarang mari kita tutup dulu. Kita tutup dengan doa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.